Dulu ibu mengingat segalanya. Dari harga semua bahan pokok di pasar, Dan Putra, wajah dan setiap waktu tetangga, doa yang teramat panjang dan tak pernah Yuk keliru. makan, waktunya makan. Sekarang, ada hari-hari ibu menatapku lama, Ibu suka sayuran nggak? Suka tapi kan? tidak tahu siapa aku. Di matanya kami cuma orang asing. Rasanya seperti ditinggalkan. Padahal, ibu masih selalu di hadapanku. Aku aja yang urus ibu, abang ngajak beres-beres aja. Ibu, Merawat orang dengan demensia itu seperti hidup di antara dua dunia. Dunia yang mengingatmu dan dunia lain yang melupakanmu. Setiap hari, sedikit demi sedikit, kamu belajar kehilangan tanpa benar-benar siap. Anak saya mana? Anak saya mana? Ini Harun di sini. Ini saya anak ibu. Ya, Iya, orang anak bilang ibu. Ayo kita minum teh keluarga dulu, harus ayo. menjaga satu sama Minum teh lain. dulu ya. Toh memang begitu asalnya. Pelan. Ya. Tapi yang mereka tidak tahu, ada harga yang harus dibayar. Anak ibu yang pertama itu Rania ya? Tania yang kedua. Yang pertama itu Arun. Yang ketiga mana? Gak ada yang ketiga, Bu. Anak ibu mah cuma dua. Yang satu perempuan. Yang laki-laki. Ini, yang ini nih. Ganteng kan? Yang laki-laki ganteng dong. Bang, kayaknya dosis obat ibu harus ditambah deh. Kata dokter biar tidurnya lebih tenang, Bang. Ayolah, Bang. Please, Bang. Ayo, Bang. Please, Bang. Tapi tagihan rumah sakit ayah juga belum lunas. Besok giliran abang jaga ayah. Kamu bisa kan jaga ibu? Bisa. Tapi kita harus cepat cari jalan keluar, Bang. Kalau gini terus gimana Rania. nanti ibu? Tania. Pasti ada jalan keluarnya. Biar abang yang ngurus. Kamu fokus sama kesehatannya ibu sama ayah. Bisa ya? Rania istirahat ya. Besok kerja. Iya. Ya, halo? Iya, ada apa dengan saya? Iya. Iya, makasih ya. Usaha keluarga kami bangkrut. Toko yang sangat ayah cintai lebih dari hidupnya sendiri. Segalanya
habis untuk pengobatan dan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang paling pahit bukan kehilangan toko itu, tapi saat aku menyadari sebuah kehilangan yang jauh lebih besar. Ibu, bayar dulu, Bu. Jangan langsung pergi-pergi aja, Bu. Bayar dulu. Aku itu udah bayar, tadi udah bayar. Yaudah sana pergi-pergi. Nggak untung malah rugi. Banyak orang yang tidak mengerti kondisi ibu. Mereka bilang ini cuma pikun. Tidak sedikit yang merendahkan keluarga kami. Ada yang berbisik seolah penyakit ini bisa menular. Tapi yang lebih menyakitkan dari penyakit ini adalah cara orang melihat kami. Seolah-olah kami ini hama dan tak pantas ada di tengah-tengah mereka. Pulang aja yuk, Bu. Ayo. Ya, ayo pulang. Kami terpaksa mengurung ibu di rumah. Itu semua demi keselamatannya. Tiap kali pintu berbunyi, kami tahu. Kami juga merampas kebebasannya. Gak apa-apa ya. Ini demi kebaikan ibu. Mengurung dengan dalih melindungi. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Bu, ibu udah pulang. Ibu udah pulang. Ini, ibu udah pulang. Ibu udah ya. Ibu sering bilang ingin pulang. Udah ya. Padahal ini rumahnya. Tan ditahan. Ya, di rumah ibu. Tapi pikirannya Ibu, udah ya Bu ya. ada di tempat lain. Udah pulang. Udah pulang. Udah Jauh. ya. Udah ya Ibu ya. Sampai rasanya Udah Bu. Udah Ibu istirahat. Udah tidak ya. bisa kugapai. Dulu aku selalu berdoa agar ingatan ibu kembali. Sekarang aku hanya berdoa agar ia tenang. Seperti cinta yang selalu ibu ajarkan sejak kecil. Engkau akan melindungi kami dari pikiran, tubuh, dan roh. Berikan darah. Lindungi kami dengan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bukan soal menahan, tapi berani merelakan. Pada akhirnya kamu akan menyadari, kamu tidak hanya bersiap untuk kehilangan keluargamu, tapi juga kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Dan mungkin memang itu harga yang harus dibayar untuk bertahan di dunia ini. Kehilangan terbesar adalah saat kau masih melihat sosok yang sama, tapi tak lagi mengenali cintanya.